Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Bu sore Ibu Heni. Irani. Sore Bu Heni. Iya, Ibu Irani apa kabar? Alhamdulillah Bu. Baik. Lama ya Bu kita nggak ketemu ya Bu. Iya, lama Ibu. Sekitar 1 bulan yang lalu ya kita bertemu tuh di Lokakarya 3. Suranenggala ya Bu. Iya benar kita Lokakarya 3 ya Bu ya. Terakhir ketemu ya. Iya. Gimana? Ibu kalau saya lihat tuh sedikit ini seperti kayak ada masalah gitu. Ya, Malahan apa Ibu bisa sharing dengan saya? iya sih Bu. Sebenarnya sih alhamdulillah sebenarnya sehat ya Bu. Cuman ada beberapa hal yang membuat saya kepikiran tuh Bu. Ya biasalah di sekolahan tentang anak-anak gitu Bu Heni. Mm-mm. Anak-anak saya di sekolah gitu. Jadi yang membuat saya beban pikiran tuh seperti itu Bu Heni. Iya, kira-kira permasalahan yang Ibu alami sekarang itu gimana, Bu? Berkaitan Ya, dengan apa? ya begini ya Bu Heni. Sebenarnya saya pengen banyak ngobrol sama Bu Heni. Bu Heni ada waktu nggak ya? Ada. Oke, Bu Heni mau Kebetulan, mendengarkan keluh kesah saya ya. Saya ingin banyak curhat sama Bu Heni nih. Jadi gini ya, Bu Heni, saya tuh eh, kan sekolah saya tuh menjadi sekolah dwiata tingkat nasional ya Bu ya. Cuman ya, yang saya lihat tuh Bu, anak-anak tuh masih buang sampah sembarangan. Terus kalau Jumat bersih pas kebersihan, eh kok banyak banget sampah di kolongnya gitu Bu Heni. Jadi saya kayaknya kesadaran anak-anak tuh kurang Bu Heni. Seperti mm, itu. iya. Kalau boleh tahu, Ibu itu kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Sampai tingkat kesadaran anak itu kurang gitu ya? Bisa disampaikan ke saya, Ibu? Ya, jadi gini Bu Heni, kayaknya sih kalau dari sampah nggak mungkin, dari tong sampah yang jauh nggak mungkin ya Bu ya, karena di depan Mm-mm. kelas itu udah ada tong sampah Bu, ada sampah organik dan anorganik. Jadi Mm-mm. kayaknya kalau masalah tong sampah buangnya terlalu jauh enggak. Nah ini kayaknya kesadaran anak-anak tuh kurang Bu Heni, itu yang menyebabkan anak terus mungkin Mm-mm. anak kurang tahu bahaya kalau kita membuang sampah sembarangan Bu Heni, jadi kurangnya pengetahuan gitu, dan gerakan peduli budaya lingkungan hidupnya tuh nggak ada banget Bu, karena kan dulu kalau zaman COVID tuh anak-anak tuh yang datang 50-50 ya Bu Heni, jadi kelas Mm-mm. sekolah tuh masih lumayan bersih, tapi sekarang pas generasi regenerasi kok sampahnya jadi seperti ini, padahal kita udah adiwiyata nasional. Waktu itu kan COVID di Adiwiyata Kabupaten tuh Bu, seperti itu. Iya, itu ya, pas itu ya Bu ya, yang sistem pembelajarannya waktu itu masih Daring. online gitu ya, Iya, waktu daring tuh Bu. separuh-separuh gitu, ada yang ke sekolah, sisanya lewat online gitu, jadi memang jumlah sampahnya tidak banyak begitu ya Bu ya. Iya Bu, betul. Ibu Irani, dari sebab-sebab yang Ibu tadi sudah disampaikan, yang beberapa di antaranya tuh tingkat kesadaran anak yang rendah, Mm-mm. kemudian tempat sampah yang jauh gitu ya, itu ada sebab lain nggak Bu? Ya, mungkin karena kurangnya Umum pengetahuan itu Bu, sampah. terus kurangnya sosialisasi dari Oh, kami gitu Bu. mm, Nah, mungkin keyakinan kelas juga, mungkin seperti itu. Seperti itu Bu Heni. Jadi selain kesadaran, kurangnya informasi yang diberikan gitu. Karena kan sekarang kan regenerasi angkatan baru gitu ya Bu ya. Hmm, iya. Baik Ibu, berarti dari sebab-sebab yang sudah tadi Ibu dapatkan gitu ya, istilahnya kayak Ibu udah punya data gitu ya. Sebab mereka melakukan hal-hal pelanggaran tersebut, membuang sampah pada tidak tempatnya itu dan lain-lain sebagainya itu Ibu udah tahu gitu. Nih,
Ibu punya rencana atau apa yang akan Ibu lakukan gitu ya, agar anak-anak di SMK Negeri Satu Susukan itu lebih aware gitu terhadap pembuang sampah. Gimana Ibu? Ya, mungkin saya akan melakukan di jam pelajaran tentang sosialisasi pemilahan sampah, kemudian bahaya membuang sampah, Bu Heni. Mhm. Terusan keyakinan kelas mungkin akan saya buat, Bu Heni. Jadi Iya. anak-anak nanti Mhm. tidak membuang sampah sembarangan lagi. Kemudian Mhm. kita menggembar-gemborkan bahwa kita ini loh sudah sekolah adiwiyata, masa sih gerakan peduli budayanya nggak ada gitu ya Bu Heni ya, seperti itu Oh Ibu mungkin. SMK Ibu masuk ini, masuk dapat ini Adiwiyata. Iya Bu, Keren. jadi SMK Susukan ya? iya Bu, alhamdulillah kita tuh tahun 2 tahun yang lalu dapat predikat adiwiyata tingkat nasional Bu Heni. Insya Wih, Allah luar tahun depan kita malah biasa. maju tingkat mandiri Bu Heni. Hmm. Kalau di sekolah saya kebetulan belum, Ibu, belum ini, belum mendapatkan apa maksudnya tuh kayak penghargaan sebagus dan sekeren SMK Ibu loh. Mhm. Iya. Ngomong-ngomong Bu Irani, dari rencana yang tadi, akan Ibu lakukan, kira-kira ada rencana lain tidak? Mungkin Ibu akan apa gitu, selain dari 2 rencana yang tadi Ibu sampaikan? Ya, mungkin saya akan ke kepala sekolah, Bu, minta dukungan dari Mhm. Bapak Kepala Sekolah, karena tanpa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kita akan kesulitan. Kemudian pasti kaitannya juga saya minta bantuan dengan kesiswaan, Bu, kesiswaan, Mhm. OSIS. Selain itu dengan stakeholder lain, guru, wali kelas gitu. Terus KM-KM per kelas. Jadi kita Mhm. semuanya peduli terhadap lingkungan. Karena di Adiwiyata, penilaian Adiwiyata juga ada itu, Bu. Eh, yang terlibat dalam kegiatan gerakan PBLHS itu siapa aja seperti itu, Bu. Mhm. Jadi kita mungkin Mhm. butuh stakeholder lain juga. Seperti itu. Baik Ibu, tadi, hal-hal yang sudah Ibu sampaikan itu kan berupa berupa ini ya, yang akan Ibu lakukan. Kira-kira itu kapan Bu waktunya bisa dilaksanakan tuh? Oke Bu, saya akan lakukan nanti ketika jam pelajaran di kelas dikasih selingan tentang sosialisasi sampah, kemudian bahayanya, kemudian di hari Senin Bu, di upacara bendera, mungkin kebetulan kan saya sekretaris Adiwiyata, mungkin bisa mengisi Mhm. materi tentang sampah organik anorganik itu. Nah, kemudian Mhm. nanti selain itu kita eh, di Jumat Sehat, Jumat Hebat dan Jumat Literasi Bu Heni. Mhm. Oh di SMK Susukan tuh ada Jumat Sehat, Jumat Literasi ya? Ada Bu, Jumat Hebat, Jumat Sehat, Jumat Literasi. Kemudian ada Mhm. Jumat Berkah gitu Bu. Jadi kita ada 5 Jumat yang berbeda gitu. Mhm. Jadi memang permasalahan sampah ini penting ya Bu ya, karena bagaimanapun juga itu kan untuk kenyamanan kita dalam proses kegiatan belajar mengajar ya Ibu ya, Iya di betul Bu. sekolah, di kelas gitu. Iya. Jadi yang Ibu dapatkan di sekarang itu apa saja Ibu? Alhamdulillah yang saya dapatkan ketika saya berkomunikasi dengan Bu Heni ini luar biasa sekali. Ternyata saya menemukan permasalahan saya, kemudian Iya. saya menemukan nanti rencananya bagaimana, permasalahan, solusi dan rencana, kemudian saya akan tindak lanjutnya nanti seperti apa, komitmen saya yang akan saya lakukan. Ini luar biasa sekali Bu, saya mendapat pencerahan dari Bu Heni di sini. Gitu Bu Heni. Iya, Ibu tadi soalnya yang saya tangkap itu ya solusi yang Ibu tampilkan itu udah bagus sekali, Ibu sudah keren gitu ya, karena sejalan dengan program-program dari SMK Sisukan yang Adiwiyata itu ya. Ide-ide yang Ibu tampilkan tadi sudah sangat luar biasa. Kalau dari saya secara pribadi melaksanakan
ide-ide yang tadi Ibu tampilkan gitu ya, dan bisa menyampaikannya ke sekolah juga gitu. Baik Bu Heni, iya. Nanti mungkin ada tambahan Bu, jika anak melakukan kesalahan, saya akan lakukan segitiga restitusi Bu, yang sudah kita lakukan Nah, selama CGP ya Bu ya. iya Iya. Oh, jadi betul. saya dapat tambahan juga tuh ya Bu ya, selain tadi di upacara, saya dukungan dari kepala sekolah, kemudian upacara bendera, dukungan dari kesiswaan, Iya, kemudian dari stakeholder lain, upacara bendera ada sosialisasi, iya. kemudian ada Jumat sehat, Jumat berkah, dan Jumat hebat di situ diselipkan, kemudian antara wali kelas. Iya Bu, dan ada segitiga restitusi kalau kita salah, dan ada keyakinan kelas karena sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat ya Bu ya. Ibu keren banget idenya. Nanti saya juga mau sampaikan, bisa saya terapin juga loh di SMA 1 Gegesik, Ibu. Baik Ibu, iya nanti kita bisa saling sharing ya Bu ya. Ya, baik. Nanti saya akan ceritakan kepada Bu Heni Eh, kalau saya sudah melakukan aksi nyatanya ya Bu Hani ya. iya, Ibu, juga tadi Ibu sudah sedikit menyinggung tentang segitiga restitusi ya. Itu bagus Bu, bisa diterapkan betul. Ide yang tadi Ibu tampilkan itu sudah sangat luar biasa. Nanti saya contek juga untuk pelaksanaannya di SMA saya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Kita kan saling sharing di sini. Saya juga dengan coaching sama Ibu, jadi alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat. Ternyata saya bisa menggali diri saya sendiri ya Bu Heni ya. Tapi dengan bantuan Bu Heni ini luar biasa, karena bantuan Bu Heni selalu menanyakan lagi, jadi saya bisa menemukan yang apa yang saya perlukan tuh Bu Heni. Iya, Ibu. Halo, sinyalnya masih ini Bu. Ya, ya Bu Heni. Iya, Masih terdengar ya? Ya, oke, iya, gimana Bu Heni? iya terdengar. Ibu, saya di sore hari ini mudah-mudahan tadi yang sudah Ibu rencanakan itu berhasil ya. Nanti tolong kabarin saya ya untuk prospek ke depannya itu pelaksanaan kebersihan di SMA Susukan itu bagaimana gitu Bu untuk ke depannya. Apakah nanti tetap mendapatkan adiwiyata gitu untuk di tahun depannya gitu Bu? Siap Bu Heni, nanti saya kabar-kabarin Bu Heni ketika aksi nyata saya berhasil terhadap anak-anak. Saya akan ngabarin, dan insya Allah dokumen-dokumennya juga bisa digunakan saya untuk adiwiyata tingkat mandiri nanti Bu Heni. Terima kasih ya Bu Heni mau mendengarkan saya, keluh kesah saya. Ibu Heni luar biasa, menjadi pendengar yang sangat baik sekali buat saya, dan membantu saya dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi sendiri Bu Heni. Terima kasih atas waktunya Bu Heni. Mohon maaf waktunya tersita ya Bu Heni, karena saya curhat banyak. Nggak apa-apa Ibu, Ibu sama-sama. Saya juga dengan sharing dengan Ibu tuh akhirnya saya bisa mendapatkan ilmu yang baru dan bisa saya sehat-sehat Ibu Irani. Baik Ibu Heni, terima kasih banyak. Saya akhiri ya Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Heni. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.